Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi kita ke course data ini ya, dasar-dasar penggunaan pemrograman Python gitu. Nah, kemarin kita udah nyobain untuk legal variable name. Nah, gimana sih kalau misalnya variable name kita itu ada bisa assign untuk beberapa variabel gitu. Misalnya gimana contohnya? Jadi ada yang namanya assign multiple values in variable. Assign multiple values in variable gitu ya. Nah, jadi kayak mana maksudnya? Jadi teman-teman kan biasanya kemarin kayak gini ya, X sama dengan 1 gitu kan. Atau X sama dengan berapa. Nah, kita itu bisa nge-assign multiple value langsung kayak gini ya. X, Y, Z itu misalnya 1,2,3 gitu. Jadi X itu 1, Y itu 2, Z itu 3. Jadi kita bisa langsung satu baris beberapa variabel gitu. Nah, coba kita cek benar nggak ini print benar nggak X itu 1, X itu 2, Y itu 2, X, Y, Z itu 3 gitu. Coba kita cek ya. Nah, benar gitu. 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman itu mau satu value gitu. Misalnya di sini itu one value to multiple variable. Nah, jadi satu nilai untuk banyak variabel gitu kan. Jadi X, Y, Z-nya itu sama dengan satu gitu. Nah, coba kita print, benar nggak X, Y, Z-nya itu sama dengan satu? Ini ada error karena cannot unpack non-iterable integer object X, Y, Z. Oh, caranya kayak gitu ya teman. Caranya itu harus sama dengan gitu. X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan satu. Nah, itu kita kelihatan ada kesalahan nih gitu. Nah, jadi satu gitu. Berbeda ya dengan yang tadi gitu. Nah, ini pakai menggunakan koma, ini pakai sama dengan karena satu value untuk banyak variabel. Jadi X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan satu gitu. Jadi sama. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau, kita harus kalau mau kita mau seperti tadi, kita harus unpack a collection gitu. Kalau teman-teman lihat eh, errornya tadi ini ya. Nah, unpack non-interval integer object. Jadi dia harus di unpack dulu, baru untuk dapatin ininya errornya gitu ya. Nah, kayak mana cara unpacknya? Di sini kita harus kayak gini. Unpack a collection gitu. Nah, misal kita maunya even number gitu ya. Misalnya jangan even ya, genap, angka genap gitu ya. Angka genap. Nah, angka genap itu mungkin kita 2, 4, 6 gitu kan. Nah, di sini baru kita bikin x, y, z, baru kita masukin namanya angka genap gitu. Nah, barulah kita coba kita print lagi. Nah, kalau kita print kayak gini, baru X itu 2, Y itu 4, Z itu 6 gitu. Jadi dia udah di store duluan, udah disimpan sama variabelnya. Jadi dia di unpack-kan dulu gitu. Jadi di pack dulu dia, habis itu di unpack gitu. Itulah yang namanya pack dan unpack gitu kan. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ada output nih, gini. Jadi ada namanya output variable. Nah, output variable itu misalnya x itu sama dengan hello gitu kan. Hello. Y itu sama dengan everyone. Ya, Z itu namanya uh, here gitu ya. Hello everyone here gitu kan. Nah, mungkin simpel gini ya. Nah, mungkin kita print. Nah, kita print X, Y, Z gini. Nah, ini bakal langsung ketiga-tiganya. Hello everyone here gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini pakai koma ya, teman-teman. Kayak mana kalau misalnya teman-teman itu menggunakan tanda
tambah gitu. Misalnya menggunakan tambah gitu kan. Di sini tentu mau ada tambah gitu. Nah, sama hasilnya, cuman dia karena nambah, jadi dia kayak langsung aja kopi ini sama kopi ini, jadi digabung gitu kan. Jadi nggak ada spasinya gitu. Tapi kalau pakai koma tadi dia per satu kata gitu kan. Jadi kelihatan gitu. Nah, gimana kalau misalnya kalau tambah ini biasanya nanti menggunakan ini integer gitu. Nah, menggunakan plus upper variable misalnya x itu 2, y itu 4, z itu 6. Nah, misalnya kita print. Nah, dia nambah gitu. Jadi ini dia nambahnya langsung di tempel-tempelnya gitu kan. Tapi kenapa ini nggak 2, 4, 6? Nggak sebagai yang kayak gini gitu. Nggak 2, 4, 6. Tapi outputnya malah 12 gitu. Nah, jadi dia udah dari awal ngebaca tipe data ini, kalau tipe datanya integer berarti dia nambah gitu kan. Tapi kalau string dia nambahnya seperti ini gitu, bukan 246, harusnya kan dia 246 gitu kan. Nah, kalau misalnya mau dia 246 dia jadiin string ini. Nah, kalau teman-teman ini jadiin string dia bakal jadinya 246 seperti ini gitu. Nah, itulah bedanya string dan integer. Jadi teman-teman harus tadi juga udah dipelajari ya di awal untuk perbedaan string dan integer gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita mau nambah gitu ya. Misalnya nih kita buat ini. Gimana kalau nambah integer tambah string gitu kan, y itu 4, z itu hello gitu. Coba y tambah z hasilnya apa? Nah, kita coba cek. Nah, type errornya unsupported operand type for plus integer and string itu. Jadi dia nggak bisa integer dan string itu ditambahin, makanya dia kedapatan error gitu. Nah, kayak mana caranya supaya ini lebih bisa, ini bisa nggak error gitu kan. Nah, jadi kita nggak menggunakan tambah, kita menggunakan koma gitu. Nah, di sini jadinya 4 hello. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk lebih bagus ya, jangan kan pakai 4 hello gitu ya. Mungkin umur ya, umur, mungkin ini juga nama, Z mungkin namanya Alex kali ya, gitu. Nah, hello, kita bikin kayak gini ya. Hello, my name is, kita bikin di sini Z, abis itu kita bikin uh, kita bikin berbahasa Indonesia aja paling. Halo, nama saya ini, umur saya, kita koma, Y, kita koma lagi, habis itu ada lagi tahun. Gitu ya. Nah, halo, nama saya Alex, umur saya 19 tahun. Nah, ini kan simple sekali ya. Gitu. Kita jangan ada spasi kali ya. Ini lebih oke. Ini udah hapus spasinya. Nih, lebih better ya dibandingkan yang tadi lah ya. Nah, untuk umur saya 19 tahun. Nah, gini. Jadi kalau misalnya untuk integer dan string kita nggak bisa tambah, tapi kita menggunakan koma. Nah, kemudian selain ada seperti ini koma, nah kita ada yang namanya global variable. Jadi ada yang namanya global variable gitu. Nah, global variable itu misalnya nih kita ada X sama dengan 5 gitu kan. Nah, X sama dengan 5 ini kita mau ngambil si variabel ini. Kita ngebuat function seperti ini, def my function gitu ya. Kemudian kita print gitu ya. Print hi and kita bikin gini X gitu kan. Hi 5 gitu kan. Ya jelek sekali ya. Mungkin kita ganti ya namanya, jangan 5. Hi Alex gitu ya.
Nah, kemudian kita mau ngambil nih, kita mau ngambil si my function ini. Kita ambil dia my function gitu kan. Nah, jadi dia hi Alex gitu. Jadi my function ini ngambil ke sini print hi x. Hi x itu apa? X itu Alex gitu. Nah, tapi dia global variable. Nah, kalau satu lagi apa? Nah, ada yang jadi global variable itu dia bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang variabel yang di luar dari function-function gitu. Jadi global variable ini bisa diakses sama banyak function gitu. Mungkin di sini kita buat function yang lain. Misalnya di sini namanya sapa gitu kan. Nah, kita kalau misalnya ngambil di sapa, si high x ini juga bisa. Padahal kita tadi pakai my function kan. Tapi kita sapa pun juga bisa ini. Jadi global variable itu semua function itu bisa ngambil si data si x. Nah, itulah yang namanya global variable gitu. Nah, juga ada yang namanya global keyword gitu. Jadi ada sedikit beda nama ya maksudnya. Jadi dia itu global keyword. Nah, misalnya nih kita mau bikin di sini def malfunction gitu kan. Print hi x, tapi kita mau ngebikin x-nya ini di sini di dalam. X sama dengan Alex gitu kan. Nah, tapi kalau kita bikin di dalam sini, untuk yang sapa ini nggak bisa ngambil si X, karena si X ini cuma adanya di my function. Kayak mana caranya si sapa ini bisa ada X-nya juga. Nah, caranya dia namanya global keyword. Jadi kita ngebikin di sini sebagai global. Nah, si global X sama dengan Alex. Maka print ini. Jadi ketika kita bikin lagi my function, jadi dia bisa kita ini salahnya di my function global x bisa kayak gini x global x terus kita bikin x sama dengan Alex ini Alex. Nah, baru bisa hi Alex gitu. Nah, mungkin ini kan kita kelihatan nih ada global x, x namanya Alex itu hi x, my function gitu. Coba kita bikin ini yang sapa kayak tadi gitu ya, sapa gitu kan. Nah, yang sapa itu bisa ngambil hi, misalnya kita ganti jangan Alex, kita ganti Natalia gitu ya. Nah, tapi kita ngambil si sapa. Nah, harusnya kalau dia x-nya ini udah di dalam, ini di dalam ya. Ini kan tadi di luar nih. Berarti kalau misalnya udah pengganti Natalia berarti teori kita sudah benar. Nah, gini. Jadi global X ini bakal diambil ke sini. Nah, coba kita apa? Nah, kita highlight kenapa? Karena kita masih salah. Karena kita ini masih my function. Nah, jadi dia berubah dulu Natalia. Nanti ketika kita ganti Sapa, dia masih keganti Natalia gitu. Karena dia si X ini bisa diambil sama semua orang. Karena walaupun dia di dalam function, tapi dia harus diglobalkan dulu gitu. Nah, cuman kalau kita bikin kayak gini nih, X sama dengan Natalia gitu kan, kita nggak ngebikin dia itu global gitu ya. Misalnya X biasa gitu kan, kita hapus globalnya gitu kan, tapi kita bikin namanya di sini kita ganti deh, kita ganti Alex lagi deh gitu kan, kita ganti Alex lagi. Nah, kita maunya my function gitu ya. Nah, kita kan nih hi Alex gitu. Cuman kalau Sapa, apakah dia masih Alex, apakah Natalia? Nah, dia Natalia. Karena dia itu, Alex itu cuma ada di sini, ada di my function. Tapi dia nggak bisa disapa gitu kan. Tapi kalau misalnya dia itu jadi global X, si Natalia, si Sapa itu juga jadi Natalia gitu. Jadi siapapun bisa mengakses X ini kalau misalnya kita ada global keyword. Nah, mungkin gitu teman-teman untuk global keyword kita akan lanjutkan di session-session selanjutnya. See you in the next video.